kita mulai. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Kali ini kita akan menjawab tuduhan banyak Protestan, netizen Protestan anti-Katolik di luar sana yang selalu menuduh orang Katolik tidak pernah membaca Alkitab. Orang Katolik hanya baca dokumen magisterium. Oke. Judul kuliah kita pagi hari ini adalah membaca kitab suci dalam terang liturgi. Jalan Katolik menyambut firman Allah. Cara Katolik menyambut sabda Tuhan. Membaca kitab suci dalam terang liturgi, bukan membaca kitab suci di kamar tidur pribadi. Katolik tidak baca Alkitab. Ini sebuah mitos populer yang terus digagas oleh Protestan anti-Katolik untuk membenarkan heresi Protestantisme. Seolah-olah orang Protestan lah yang rajin membaca Alkitab, orang Katolik tidur-tidur doang. Orang Katolik sembah cium-cium patung doang. Salah satu tuduhan yang paling sering dilontarkan terhadap umat Katolik dari sebagian kalangan Protestan, ingat sebagian kalangan Protestan, adalah bahwa orang Katolik tidak membaca Alkitab. Tuduhan ini terdengar sederhana, bahkan terkesan polos, namun membawa beban retorik yang cukup besar. Tuduhan ini menyiratkan bahwa gereja Katolik, gereja yang telah eksis selama 2 milenium dan justru yang menyusun serta memelihara kanon kitab suci, secara ironis dianggap menjauh dari firman Tuhan. Tuduhan ini kerap disertai dengan perbandingan. Lihatlah orang Protestan, mereka membawa Alkitab kemana-mana, membuat kelompok Bible study dan menghafal ayat-ayat kitab suci. Sementara umat Katolik dianggap pasif, kering secara biblis, dan hanya berpegang pada tradisi manusia. Tapi benarkah demikian mitos populer yang digoreng-goreng oleh Protestan anti-Katolik ini? Tuduhan semacam ini tidak hanya keliru secara historis dan teologis, melainkan juga menyesatkan secara metodologis. Ya. Tuduhan ini gagal memahami cara gereja Katolik menghayati kitab suci dalam konteks hidup liturgis dan komunitas iman yang berakar dalam tradisi apostolik. Dalam gereja Katolik, kitab suci bukan sekedar dibaca sebagai teks pribadi, tetapi diwartakan, direnungkan, dan dirayakan dalam liturgi suci sesuai irama yang ditentukan oleh kalender liturgi sepanjang tahun gerejawi. Disinilah letak perbedaan mendasarnya. Umat Katolik tidak membaca Alkitab untuk sekedar mengetahui, tetapi untuk mengalami perjumpaan dengan sabda yang hidup. Firman Allah itu hidup, ya, yaitu Kristus sendiri yang hadir dalam sabda dan sakramen. Pembacaan Alkitab ini istilah Protestannya, mari kita pakai kitab suci. Pembacaan kitab suci dalam gereja Katolik bukanlah tindakan individual, tindakan personal, tindakan pribadi yang terlepas dari otoritas dan komunitas, melainkan sebuah tindakan gerejawi. Membaca kitab suci itu, saudara-saudariku, sakral, komunal, dan liturgis. Dia beda dengan baca komik di kamar tamu, ya, beda. Nah, sambil tunggu bis datang kau baca Alkitab, ya, baca-baca itu, tapi itu bukan baca yang sebenarnya, bukan membaca kitab suci yang sebenarnya. Itu membaca sebuah buku bernama Alkitab. Nah, tindakan gerejawi ini menyatukan seluruh umat dalam satu irama permenungan iman yang disusun dengan bijak oleh ibu gereja. Ya. Orang Katolik tidak baca Alkitab main-main kayak Protestan, baca untuk cari ayat supaya serang Katolik, bukan. Nah, dalam kuliah kali ini kita akan menjelaskan bagaimana orang Katolik membaca kitab suci secara sistematis dalam konteks liturgi, tradisi, dan kalender liturgi, serta memberikan tanggapan apologetik terhadap pelbagai tuduhan dangkal yang sering dilontarkan kepada gereja. Kita akan melihat bahwa gereja Katolik bukan hanya setia membaca kitab suci, tetapi melakukannya dalam bentuk yang paling lengkap, mendalam, dan setia terhadap maksud asli kitab suci itu sendiri. Ya, kalau di Protestan, ya, pendeta satu suka perikop ini, dia
paksakan semua orang ikut tafsiran pribadinya, bukan? Yang penting dia sudah tamat STT dengan gelar doktor, dia paksa semua orang ikut dia pun tafsiran. Ya kan? Benar bukan? Mari kita lihat bagian yang pertama. Kitab suci sebagai sabda yang dirayakan, bukan sekedar dibaca. Kitab suci adalah sabda yang dirayakan, bukan sekedar dibaca. Dalam banyak tradisi Kristen modern sekarang ini, pembacaan kitab suci kerap dipahami secara eksklusif sebagai aktivitas intelektual individual. Membuka kitab suci, membaca beberapa ayat, kemudian merenungkannya secara pribadi atau mendiskusikannya dalam kelompok kecil. Aktivitas ini tentu baik pada dirinya, namun jika dilepaskan dari konteks gereja yang hidup, dia rentan jatuh dalam subjektivisme dan penafsiran liar yang terlepas dari maksud Allah dan kesatuan tubuh Kristus. Buktinya ada dalam Protestan. Tiap kelompok Bible study berakhir dengan doktrin baru, akhirnya bentuk denom baru. Gereja Katolik sebaliknya memahami kitab suci tidak sekedar sebagai teks tulisan, tetapi sebagai sabda yang hidup, verbum Dei. Verbum Dei itu bahasa Latin, artinya sabda Allah, yang menghendaki untuk dirayakan bersama gereja. Dalam teologi Katolik, kitab suci bukan hanya menjadi sumber bacaan rohani, tetapi menjadi sumber hidup dan pusat seluruh liturgi, khususnya dalam Misa Kudus, yang adalah puncak dan sumber, fons et culmen, summit and source dari kehidupan gereja. Jadi Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan gereja, dan itu di dalam liturgi Ekaristi kitab suci mendapatkan tempat utama. Pasti Protestan banyak yang sudah tahu tuh. Coba lihat Sacrosanctum Concilium artikel 10. Nah, kitab suci bukan sekedar teks, tetapi perjumpaan dengan Kristus. Santo Hieronymus pernah berkata seperti ini. Jerome kan, dalam bahasa Protestan, Jerome. Santo Hieronymus ini pernah berkata, ignoratio scripturam est ignoratio Christi. Ketidaktahuan akan kitab suci adalah ketidaktahuan akan Kristus. Namun kutipan ini sering disalahpahami, seolah-olah Santo Hieronymus menganjurkan studi kitab suci terpisah dari gereja. Padahal justru dalam konteks tradisi gereja, Santo Hieronymus menekankan bahwa kitab suci tidak berdiri sendiri, tetapi diinterpretasikan dan dihidupi dalam rahim gereja. Ya. Maka pembacaan kitab suci dalam gereja Katolik selalu diarahkan kepada perjumpaan dengan pribadi Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjelma. Verbum caro factum est. Sabda sudah menjadi daging. Ini berbeda dengan pendekatan fundamentalistik yang memperlakukan kitab suci seperti manual atau kode hukum lepas dari relasi iman. Ya. Kemudian liturgi sebagai tempat utama pewartaan dan pembacaan kitab suci. Tempat utamanya adalah liturgi. Jadi kalau di komunitas kamu tidak punya liturgi, jangan bilang kamu sudah baca kitab suci. No. Liturgi sebagai tempat utama pewartaan dan pembacaan kitab suci. Dalam tradisi Katolik, tempat utama bagi kitab suci bukan di ruang baca pribadi, tetapi di altar dan mimbar gereja. Ya. Disinilah firman Allah diwartakan kepada umat dalam konteks perayaan iman yang hidup. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa dalam liturgi Allah berbicara kepada umatnya dan Kristus masih mewartakan Injilnya. Sacrosanctum Concilium artikel 33. Setiap kali kitab suci dibacakan dalam liturgi, itu bukan sekedar informasi yang disampaikan, tetapi sebuah peristiwa komunikasi ilahi, di mana Allah sendiri yang menyapa, menegur, menghibur, dan membimbing umatnya. Jadi perayaan Sabda Allah ini punya dimensi sakral dan komunal. Sakral, kudus, komunal, bersama. Pembacaan kitab suci dalam misa di gereja Katolik disertai dengan ritus liturgis, misalnya prosesi kitab Injil, nyanyian Haleluya bait pengantar Injil, penghormatan dengan lilin dan dupa, serta ciuman Injil oleh imam atau diakon.
Semua ini menunjukkan bahwa sabda Allah bukan sekedar informasi, ya, bukan sekedar informasi, melainkan hadir nyata dalam komunitas, layaknya kehadiran Kristus di dalam sakramen Ekaristi. Gereja menyebut liturgi sabda sebagai meja pertama, the first table, meja pertama dari dua meja perjamuan rohani. Yang kedua adalah meja Ekaristi. Maka umat Katolik menyambut sabda Allah dengan penuh hormat dan disposisi rohani, bukan dengan pendekatan akademik semata. Son pakai otak saja, pakai penuh hormat, karena itu sabda Allah, firman Allah, dan disposisi rohani yang tepat. Simbol-simbol yang digunakan itu menunjukkan venerasi orang Katolik terhadap sabda Allah itu. Jadi, saudara-saudariku, membaca kitab suci dalam tradisi Katolik berarti masuk ke dalam misteri sabda yang dirayakan, bukan hanya sekedar membuka teks dan menganalisisnya. Itu anak SD yang buat begitu. Firman Allah bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dihayati, diimani, dan diresapi dalam doa dan pujian bersama seluruh umat dalam liturgi kudus. Namanya juga Katolik lengkap. Begitu. Nah, itu tentang liturgi, tempat paling utama dari pembacaan kitab suci dalam gereja Katolik. Mari kita lihat sedikit tentang liturgi sabda. Apa itu liturgi sabda? Meja pertama dalam Ekaristi dan meja pertama dalam perayaan Ekaristi. Liturgi sabda, mari kita melihat struktur dan fungsinya di dalam perayaan Ekaristi Katolik. Misanya orang Katolik, ibadat khasnya orang Katolik. Nah, kalau tadi kita sudah menegaskan bahwa kitab suci itu bukan sekedar teks, tetapi sabda yang dirayakan, maka sekarang ini kita mau melihat lebih dalam bagaimana sabda Allah dirayakan secara konkret dalam misa kudus melalui liturgi sabda. Orang Katolik tahu kan, liturgi sabda mendahului sesudah pernyataan taubat, doa pembuka, kolekta, lalu kita mulai dengan liturgi sabda. Liturgi sabda bukanlah sekedar bagian pembuka dari misa, ingat, melainkan adalah meja perjamuan rohani di mana umat Kristiani menerima santapan ilahi pertama, yaitu firman Tuhan. Liturgi sabda ini memiliki struktur yang baku, historis, dan teologis. Tidak bisa karang sembarang, bukan hasil karangan para imam lokal. Macam kami pastor di Kupang langsung karang-karang lalu buat improvisasi tiap hari Minggu. Tidak, strukturnya baku dan tidak boleh dilanggar. Begitu dilanggar terjadi liturgical abuse. Ingat ya, para petugas liturgi dalam gereja Katolik. Mari kita lihat struktur liturgi sabda dari kitab suci menuju kehidupan. Di dalam misa kudus, liturgi sabda terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen tetap yang disusun secara sistematis untuk menjamin kontinuitas pewartaan dan penyerapan sabda secara utuh. Bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama, kecuali pada masa Paskah yang berasal dari Kisah Para Rasul. Jadi semua bacaan pertama itu diambil dari Perjanjian Lama, kecuali masa Paskah yang 50 hari itu. Bacaan pertama berasal dari Kisah Para Rasul. Bacaan pertama ini menunjukkan sejarah penyelamatan dan nubuatan yang mengantar pada Kristus. Sesudah bacaan pertama ada Mazmur tanggapan. Ini diambil dari kitab Mazmur, biasanya dinyanyikan dan berfungsi sebagai respon atau tanggapan atau jawaban umat terhadap sabda Allah yang baru saja didengar. Bayangkan, untuk menanggapi sabda Allah saja orang Katolik memakai sabda Allah sendiri. Tidak pakai kata-kata sendiri yang kosong itu, tidak. Pakai sabda Allah untuk menanggapi sabda Allah. Kemudian sesudah Mazmur tanggapan ada bacaan kedua, diambil dari surat-surat para rasul, khususnya dari Santo Paulus yang mengajar dan menguatkan umat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sesudah bacaan kedua ada bait pengantar Injil. Ya, bait pengantar Injil. Bait pengantar Injil. Bisa paham ya maksudnya? Orang Katolik kadang sering dengar ini dalam bentuk ungkapan sebenarnya akhirnya taunya ke lagu Haleluya, bukan sebagai bait pengantar ke Injil atau lagu Haleluya, ungkapan pujian sebelum pembacaan Injil. Kecuali dalam masa Prapaskah biasanya diganti dengan bait khusus, terpujilah Kristus Tuhan Allah
Raja mulia dan kekal. Tapi intinya adalah pujian sebelum pembacaan Injil. Kemudian sesudah BPI atau bait pengantar Injil, ada bacaan Injil. Ini bacaan utama yang menceritakan langsung tentang kehidupan, ajaran, mujizat, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dibacakan hanya oleh klerus tertabis, diakon atau imam, dengan penghormatan khusus. Ini posisi Injil yang paling tinggi. Ya. Kemudian sesudah Injil oleh diakon atau imam, ada homili. Apa itu homili? Homili adalah penjelasan resmi dan sah. Ingat, penjelasan resmi dan sah, bukan stand up comedy ya. Penjelasan resmi dan sah dari pelayan tertabis mengenai makna bacaan, disampaikan sesuai konteks iman dan kehidupan umat. Bukan asal tafsir di situ lalu paksa semua orang ikut tafsir. Sesudah homili yang merupakan penjelasan resmi dan sah dari gereja yang diwakili oleh pelayan tertabis, kemudian ada syahadat atau pengakuan iman. Aku percaya. Tanggapan iman umat terhadap sabda yang baru saja mereka dengar. Jadi kita menanggapi keseluruhan sabda mulai bacaan pertama sampai homili itu dengan pengakuan iman. Aku percaya, credo in unum deum, dan seterusnya. Kemudian sesudah credo in unum deum ada doa umat atau doa permohonan. Respon umat yang diterjemahkan dalam bentuk doa syafaat bagi gereja dan dunia. Ini struktur dari liturgi sabda. Jadi struktur ini menunjukkan bahwa pembacaan kitab suci dalam misa bukan aktivitas terputus-putus, terpotong-potong, tetapi sebuah drama liturgis yang bergerak dari sabda menuju tanggapan iman. Jadi tidak sembarang ambil Alkitab lalu cari-cari ayat untuk protes kepada orang, tidak. Kemudian apa itu strukturnya ya? Kemudian fungsi dari liturgi sabda ini sebagai pewartaan dan pertobatan. Fungsi dari liturgi sabda, saudara-saudara. Liturgi sabda tidak hanya menyampaikan informasi tentang Allah, tetapi menghadirkan Allah yang berbicara kepada umatnya. Menghadirkan Allah. Memangnya Allah tidak bisa hadir di dalam gereja kah? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul kan? Ya itu, hafal. Dalam liturgi sabda, Kristus sendiri mewartakan Injilnya kepada gerejanya. Lihat Sacrosanctum Concilium artikel 33. Fungsi utama dari liturgi sabda ini adalah, saudara-saudariku, membentuk kesadaran iman. Artinya melalui pembacaan yang terstruktur dan sistematis, umat diajak memahami seluruh sejarah keselamatan dari penciptaan sampai penebusan. Kemudian fungsinya juga menumbuhkan pertobatan. Firman Tuhan selalu memanggil manusia untuk kembali kepada Allah dengan hati yang terbuka. Fungsi dari liturgi sabda lainnya juga untuk mengarahkan umat menuju Ekaristi. Liturgi sabda mempersiapkan hati umat untuk menyambut Kristus dalam rupa roti dan anggur. Ya, itu fungsinya. Nah, bagaimana dengan liturgi sabda ini sebagai pengalaman bersama dan pengalaman resmi, pengalaman komunal dan resmi? Berbeda dari pendekatan individual yang umum dalam dunia Protestan, pembacaan kitab suci dalam liturgi sabda adalah tindakan komunal dan resmi, bersama dan resmi. Umat ofisial, ya, umat tidak memilih bacaan sesuai selera pribadi. No, kita tidak pilih bacaan sesuai selera pribadi, melainkan mengikuti apa yang ditentukan oleh kalender liturgi gereja universal. Kalender liturgi gereja universal, seluruh muka bumi ini hari bacaannya sama, ya. Ini bukan bentuk perampasan kebebasan, ini pasti protes dari Protestan, melainkan ada jaminan bahwa seluruh umat Katolik di seluruh dunia merenungkan sabda yang sama pada hari yang sama. Aneh bin ajaib. Karena memang satu iman, satu ajaran. Jadi pada hari ini seluruh umat Katolik di seluruh dunia merenungkan sabda yang sama pada hari ini, pada hari yang sama.
Kemudian gereja menjaga keseimbangan antara seluruh bagian kitab suci. Ada hukum, ada nubuatan, ada Mazmur, ada Injil, dan ada surat-surat. Itu gereja menjaga keseimbangannya. Dan tiap hari kita baca pengkhotbah terus. Orang mati tidak tahu apa-apa. Tiap hari yang baca pengkhotbah atau keluaran. Ganti sedikit itu ayat. Begitu. Jadi gereja menjaga keseimbangan antara seluruh bagian kitab suci. Begitu ya. Pewartaan sabda tidak terlepas dari ajaran dan otoritas gereja. Ini semua kita tahu kan, sehingga bebas dari interpretasi sesat. Ya. Liturgi sabda dengan demikian menjadi cara utama gereja mewartakan dan menafsirkan kitab suci secara sah, bukan berdasarkan opini perorangan, tetapi dalam terang tradisi dan magisterium. Jadi, siapapun yang menghadiri misa Katolik sesungguhnya sedang mengikuti pembacaan kitab suci yang sistematik, berakar, dan hidup, bukan sekedar ritual kosong. Misa bukan tempat duduk, diam, dan disuruh percaya, tetapi tempat untuk mendengar Kristus yang berbicara kepada gerejanya dalam kuasa Roh Kudus. Gitu. Itu fungsi dari liturgi sabda. Minum kopi dulu ya. Kita beranjak ke bagian berikut tentang kalender liturgi. Apa sih kalender liturgi? Teman-teman Gemit sekarang sudah mulai mau mengikuti kalender liturginya di Keuskupan Agung Kupang. Atau correct me if I'm wrong. Ya, kalender liturgi ini pedoman untuk membaca Alkitab sepanjang tahun gereja. Kalender liturgi. Ada yang tahu di sini kalender liturgi? Pasti ada di sini banyak yang koster ya. Sesudah memahami bahwa kitab suci dan dalam tradisi Katolik dirayakan dalam liturgi sabda secara struktural dan komunal, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab adalah how? Dia cara karmana itu gereja bikin itu bacaan dong karmana. Bagaimana cara gereja menentukan bacaan-bacaan tersebut setiap hari? Atur karmana itu Alkitab dong. Disinilah kalender liturgi memainkan peranan penting. Kalender liturgi ya. Kalender ini bukan sekedar jadwal misa, melainkan sebuah pedoman rohani dan teologis yang menyusun kitab suci menjadi santapan rohani harian bagi umat di seluruh dunia sepanjang tahun. Ya. Dengan mengikuti kalender liturgi, umat Katolik tidak membaca Alkitab secara acak atau berdasarkan preferensi pribadi. Saya suka pengkhotbah, saya ambil pengkhotbah. Saya suka Keluaran bab 20 ayat 4, saya baca itu. Melainkan mengikuti irama rohani yang disusun berdasarkan kehidupan Kristus dan sejarah keselamatan. Ya. Nah, mari kita lihat struktur tahun liturgi, irama hidup Kristus dan gereja. Tahun liturgi dalam gereja Katolik terbagi menjadi beberapa musim ya, musim utama. Yang masing-masing musim ini punya karakter teologis, punya ciri teologis, punya ciri spiritual, dan ciri biblikal yang khas. Mari kita lihat musim-musim utama, masa-masa pokok dalam kalender liturgi. Yang pertama, masa Advent. Itu terdiri dari 4 pekan. Ini adalah masa penantian akan kedatangan Mesias. Kemudian ada masa Natal yang dimulai tanggal 25 Desember sampai pada hari Minggu sesudah Epifani. Ya, ini adalah masa perayaan inkarnasi sabda. Kemudian ada masa biasa pertama. Masa biasa pertama ini biasanya warnanya hijau ya, merenungkan karya dan pengajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ini warna hijau, warna liturgi hijau. Kemudian kita masuk sesudah masa biasa pertama, kita masuk ke masa Prapaskah. Ini berlangsung selama 40 hari. Ini adalah masa tobat dan persiapan untuk menyambut Paskah, Prapaskah. Biasanya juga disebut masa puasa ya. Kemudian sesudah Prapaskah atau puasa ini kita masuk ke masa Paskah. Masa Prapaskah tadi warna liturginya ungu ya, ungu. Kemudian masa Paskah berlangsung selama 50 hari. Ini adalah masa kegembiraan karena kebangkitan Kristus. Warna liturgi biasanya putih atau
kuning keemasan. Ya, dan ini berlangsung selama 50 hari. Kemudian sesudah Paskah ada masa biasa kedua, di mana misi gereja, pertumbuhan rohani, dan panggilan kekudusan dirayakan. Warna liturgi kembali menjadi hijau. Nah, setiap musim ini, setiap masa ini memiliki bacaan kitab suci yang khas, yang khusus, yang dipilih untuk menggambarkan dimensi tertentu dari misteri Kristus yang dirayakan. Misalnya, bacaan Injil pada masa Prapaskah lebih sering menampilkan peristiwa tobat, sengsara, dan ajakan untuk kembali kepada Allah. Sementara masa Paskah penuh dengan bacaan dari kisah para rasul dan Yohanes, Injil Yohanes maksudnya, untuk menegaskan peran gereja dan kehidupan baru dalam Kristus. Sementara pada hari-hari raya besar seperti Natal, Epifani, Kenaikan, Pentakosta, dan lain-lain itu, bacaan difokuskan pada momen-momen puncak dalam sejarah keselamatan. Misalnya Natal, ya Natal itu, Epifani, ya peristiwa Epifani dalam Injil, Kenaikan, peristiwa Kenaikan itu, Pentakosta, peristiwa Pentakosta itu sendiri. Ya, itu sebagai puncak dari sejarah keselamatan. Nah, ada siklus dalam tahun liturgi, ya, siklus maknanya yang berulang, lingkaran tahun liturgi. Siklus bacaan liturgi. Ada rencana 3 tahun untuk Injil dan 2 tahun untuk bacaan harian. Ini agak rumit ya untuk jelaskan. Coba pasang telinga. Dengan tujuan agar umat mempunyai pemahaman menyeluruh atas kitab suci, gereja mengatur siklus bacaan liturgi. Diatur supaya seluruh umat paham secara menyeluruh, paham secara komprehensif. Dibagi dalam 2 siklus, siklus bacaan hari Minggu dan siklus bacaan harian. Bacaan hari Minggu atau siklus mingguan itu ada siklus 3 tahun. Jadi ada tahun A, tahun B, dan tahun C. Pada tahun A itu dibacakan Injil Matius, tahun B dibacakan Injil Markus tambah Yohanes di beberapa bagian, kemudian tahun C Injil Lukas. Jadi sudah hafal ya, tahun A Injil Matius, tahun B Injil Markus, tahun C Injil Lukas. Yohanes itu menyebar di beberapa ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes dibaca secara khusus. Injil Yohanes itu dibaca pada masa-masa khusus seperti Paskah dan Advent, serta kalau secara tematis, kalau misalnya perayaan tentang tema ini dibacakan Injil di situ. Jadi tahun A Injil Matius, tahun B Injil Markus, tahun C Injil Lukas. Yohanes menyebar di beberapa bagian. Itu siklus mingguan. Kalau siklus harian, misa hari biasa itu siklusnya 2 tahunan. Tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama itu bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama. Kalau tahun kedua, bacaan pertama diambil dari surat-surat Perjanjian Baru. Bacaan Injil harian tidak berubah antara tahun pertama dan tahun kedua. Jadi tahun pertama Injilnya sama, tahun kedua juga Injilnya sama. Tapi tahun pertama bacaan dari Perjanjian Lama, tahun kedua bacaan dari surat-surat Perjanjian Baru, tapi Injilnya tetap sama. Nah, jadi bacaan Injil harian ini tidak berubah, tapi mengalirkan seluruh narasi Injil sepanjang tahun. Jadi misalnya hari ini kita baca perikop ini, biasanya besok sambung perikopnya, sambung terus menerus, sehingga narasinya mengalir, narasi Injilnya mengalir sepanjang tahun. Nah, dengan sistem ini, umat yang setia mengikuti misa hari Minggu dan harian selama 3 tahun akan mendengarkan hampir seluruh isi kitab suci, ya, termasuk bagian-bagian. Jadi dengan mengikuti misa harian dan misa hari Minggu dan misa harian, umat yang setia ikut misa ini akan mendengarkan hampir seluruh isi kitab suci, termasuk bagian-bagian yang biasanya diabaikan oleh pendekatan proof texting. Banyak bagian yang orang ini tidak perlu, ini kayaknya begitu. Pendekatan yang proof texting itu kan biasa pilih-pilih untuk menjelaskan, jadi kadang-kadang tidak sempat dibaca. Nah, ada bacaan khusus juga pada hari raya dan pesta para kudus. Selain siklus tahunan tadi, kalender liturgi juga menyisipkan bacaan khusus pada hari raya liturgis seperti Maria diangkat ke surga yang nanti akan kita rayakan 15 Agustus, hari raya semua orang kudus tanggal 1 November, hari raya Tritunggal Maha Kudus sesudah Pentakosta, minggu sesudah Pentakosta, tubuh dan darah Kristus hari Kamis sesudah
Tritunggal Maha Kudus dan seterusnya. Kemudian juga ada pesta para kudus. Nah, dalam pesta para kudus ini bacaan disesuaikan dengan kesaksian hidup orang kudus tersebut dan makna spiritualnya bagi umat. Kemudian ada hari-hari devosi khusus seperti Jumat pertama, Sabtu Imam, dan devosi Maria. Jadi kalau ada misa secara khusus untuk devosi Maria, bacaan secara khusus tentang Maria. Nah, semua bacaan ini diambil dari kitab suci ya. Orang tidak baca dokumen Konsili Vatikan dalam liturgi sah. Semua bacaan ini diambil dari kitab suci dan dipilih secara teologis untuk menyampaikan makna yang mendalam dalam terang hidup Kristus dan gereja. Nah, saudara-saudari, apa pentingnya kalender liturgi ini? Kalender liturgi berfungsi sebagai kurikulum iman. Kurikulum itu apa sebenarnya? Struktur untuk menjelaskan ya, kurikulum iman. Kalender liturgi berfungsi sebagai semacam kurikulum spiritual bagi seluruh umat Katolik. Kalender liturgi bukan hanya mengatur waktu, tetapi mengatur alur pembentukan jiwa dan iman. Seperti seorang guru ilahi yang membimbing anak-anaknya untuk mengenal Allah, bukan hanya melalui kata, tetapi melalui waktu yang dikuduskan. Ya, guru-guru pasti tahu kan, mau masuk mengajar di kelas tidak bisa langsung bangun jalan, pilih salah satu topik lalu masuk dan omong sembarang di situ. Tidak ada kurikulum yang jelas, ya, silabus. Jadi berbeda dari metode pribadi yang individual dan sporadis, Gereja Katolik mengajak umat untuk masuk ke dalam aliran waktu rohani, di mana kitab suci dibaca dalam harmoni dengan misteri Kristus dalam kesatuan dengan gereja, seluruh gereja semesta. Ya. Kalender liturgi ini bukan sekedar jadwal bacaan ya saudara-saudariku, melainkan tulang punggung spiritual yang menuntun umat Kristiani untuk menghayati kitab suci secara total, bukan cuma cupluk-cupluk ayat untuk protes orang. Dari penciptaan hingga penebusan, dari nubuat hingga penggenapannya dalam Kristus, dari pewartaan Injil hingga misi gereja zaman sekarang. Itu pentingnya kalender liturgi. Sehingga orang tidak baca suka-suka. Oh, saya mau baca yang Keluaran bab 20 ayat 4 saja supaya saya saya memprotes orang yang menyembah patung. Itu kan dikatakan di situ jangan menyembah. Kalau bacaan tiap hari yang Keluaran 20 ayat 4 sih 500 tahun saya bisa geser itu Keluaran 20 ayat 4 kok. Nah, kita beralih ke bagian berikut, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam dari Kota Kupang, Kota Karang, Batu Karang. Nah, bagian yang keempat, tradisi dan otoritas gereja dalam menafsirkan kitab suci. Ini yang penting ya untuk saudara-saudariku yang Katolik. Yang bukan Katolik terserah kau mau jungkir balik dan dukung Alkitab di situ, kotong seburus. Orang Katolik, tradisi dan otoritas gereja dalam menafsirkan kitab suci. Jadi sesudah kita paham how the Bible, bagaimana kitab suci dibacakan secara sistematik dalam liturgi melalui kalender liturgi, kita perlu menjawab pertanyaan mendasar lain yang sering menjadi sumber perdebatan antara Katolik dan Protestan. Apa itu? Siapa yang berhak menafsirkan kitab suci? Siapa? Orang yang tiap hari siram sayur di itu kebun sayur, atau orang yang tiap hari urus studi kitab suci, atau apalagi? Pertanyaan mendasar, siapa yang berhak menafsirkan kitab suci? Dan lebih jauh lagi, apa jaminannya bahwa tafsiran itu tidak menyimpang dari maksud Tuhan? Jaminannya apa? Apa jaminan bahwa tafsiranmu tidak menyimpang dari maksud Tuhan? Apakah saya harus pergi dan tanya Tuhan, Tuhan ini pun tafsiran benar kok? Jadi kita mencari Tuhan di mana? Hoi Tuhan, you di mana? Ini tafsiran benar kok? Disinilah Gereja Katolik menekankan bahwa kitab suci tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan bahwa penafsirannya harus berada dalam pelukan magisterium, yakni otoritas pengajaran resmi gereja. Kitab suci dan tradisi adalah dua pilar untuk satu wahyu. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa kitab suci saja, sola scriptura, cukup untuk menjadi sumber iman. Tidak cukup. Sebaliknya,
berdasarkan ajaran resmi Konsili Vatikan II dalam Dei Verbum artikel 9 sampai 10, tradisi dan kitab suci merupakan satu harta kudus sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Depositum Fidei adalah tugas magisterium untuk secara otentik menafsirkan sabda Allah itu. Ya, artinya saudara-saudariku, tradisi suci tradisi T dengan huruf besar, huruf kapital. Tradisi suci adalah warisan hidup dari iman para rasul, termasuk liturgi, ajaran, doa, dan praktik sakramental. Kitab suci adalah bagian tertulis dari tradisi tersebut, T besar, yang dibakukan dan dikanun oleh gereja. Maka, kitab suci dan tradisi tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Ya. Tanpa tradisi, kitab suci bisa ditafsirkan secara liar dan terpecah-pecah, dan kita tahu terjadi di mana. Itu tentang kitab suci dan tradisi, ya. Mari kita lihat tentang magisterium. Magisterium itu penjaga, bukan pencipta wahyu. Magisterium adalah penjaga. Ya, kan wahyu harus dijaga, kan tidak dibiarkan lepas bebas. Kalau orang ambil di situ lalu putak liu di situ, dia main-main kuah kosong di situ. Magisterium gereja, yaitu paus dan para uskup yang bersekutu dengannya, bukan pembuat makna baru, no, tetapi penjaga kebenaran ilahi. Mereka bertugas menjaga, menjelaskan, dan mengajarkan sabda Allah secara otoritatif kepada umat. Magisterium bukanlah di atas sabda Allah, tetapi melayani sabda itu dengan mengajarkan hanya apa yang diwariskan. Ya, bukan bikin inovasi baru, tambah sola di situ, tambah kata lain di mana, di Roma bab berapa. Ngeri sekali ya, kalian bisa menambah kata ke dalam kitab suci. Ini Dei Verbum artikel 10. Tanpa otoritas magisterium, siapapun bisa mengklaim tafsir yang benar atas Alkitab. Maka tidak mengherankan bahwa ribuan denominasi Protestan muncul meskipun semuanya mengklaim mengikuti Alkitab saja. Fragmentasi ini membuktikan kelemahan prinsip sola scriptura. Sola scriptura itu tidak bisa. Sola scriptura sempatnya. Kalau soalnya nanti kita pecah terus, ya, pecah terus sola scriptura. Biang kekacauan, biang kerok kekacauan kekristenan. Apa? Sola scriptura. Kemudian homili dalam liturgi itu adalah tafsir resmi gereja. Apa itu homili? Tafsir resmi gereja. Dalam konteks liturgi, homili adalah bentuk utama pengajaran otoritatif terhadap kitab suci kepada umat. Bukan sembarang ceramah motivasi, bukan sembarang. Hanya orang tertabis yang bisa berhomili. Ini bukan sembarang ceramah motivasi dengan kutip ayat sebelumnya, tidak. Homili harus didasarkan pada bacaan kitab suci hari itu, disampaikan oleh imam atau diakon, bukan sembarang orang, dan berakar dalam ajaran gereja dan tradisi. Melalui homili, umat Katolik tidak diajak menafsirkan Alkitab semaunya, tetapi diberi terang rohani yang menyatukan pewartaan dan kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk nyata dari apa yang disebut oleh Dei Verbum sebagai meja sabda Allah. Ada bahaya penafsiran individualistik. Mari kita lihat apa bahayanya. Protestan sering mengklaim bahwa Roh Kudus akan membimbing setiap orang dalam membaca Alkitab, membaca kitab suci maksudnya, dan mereka sebutnya Alkitab. Namun pengalaman justru menunjukkan bahwa pendekatan individual tanpa batas ini melahirkan tafsir yang bertentangan, bahkan saling menyesatkan alias baku naik. Gereja-gereja yang saling memecah karena beda interpretasi alias baku naik. Interpretasi doktrin dari generasi ke generasi yang alias baku naik. Sebaliknya, Gereja Katolik menunjukkan bahwa kesatuan dalam iman hanya mungkin jika ada kesatuan dalam interpretasi yang dijaga oleh otoritas yang sah. Maka liturgi sabda bukanlah ruang debat tafsir, tetapi ruang iman untuk mendengarkan Kristus berbicara melalui gerejanya.
Jadi tradisi liturgi ini memang seperti seolah penafsir bisu, tetapi hidup. Ya, tradisi liturgi. Maksudnya di satu pihak ada tradisi liturgi. Magisterium itu sebagai penafsir manusia yang menggunakan kemampuan akal budi, tapi juga menggunakan tradisi liturgi sebagai penafsir bisu, tapi hidup. Jadi penting dicatat saudara-saudariku, bahwa liturgi itu sendiri adalah tafsir yang hidup atas kitab suci. Liturgi sendiri. Liturgi sendiri adalah tafsir yang hidup atas kitab suci. Struktur misa, doa-doa, mazmur, nyanyian, dan bahkan warna liturgi, semuanya adalah buah refleksi dan pemahaman gereja atas sabda Allah selama 2000 tahun. Dengan mengikuti liturgi, umat Katolik secara otomatis masuk ke dalam penafsiran resmi yang sah, menghindari ekstremisme tafsir pribadi, dan diperkenalkan pada seluruh isi kitab suci secara utuh dan seimbang. Jadi dengan membaca Alkitab dalam gereja Katolik itu berarti membaca dalam terang tradisi dan dalam ketaatan kepada otoritas magisterium. Ini bukan bentuk pengekangan kebebasan yang tentu saja diprotes oleh orang Protestan, melainkan jaminan akan kesatuan, kebenaran, dan kesetiaan pada Kristus Sang Sabda itu sendiri. Ya. Ada yang penting lagi sesudah liturgi sabda. Ini kalau berbicara tentang perayaan Ekaristi itu saja. Jadi tiap hari Minggu orang masuk misa, dia sudah baca kitab suci. Yang berikutnya mari kita lihat ibadat harian dan devosi. Jadi selain ibadat yang berupa ibadat utama orang Katolik yaitu misa, ada ibadat harian dan devosi. Itu artinya membaca, bagaimana orang Katolik membaca kitab suci di luar misa. Kalau tadi itu bagaimana orang Katolik membaca kitab suci di dalam misa, sekarang dalam ibadat harian dan devosi-devosi, orang Katolik membaca kitab suci di luar misa. Orang Katolik baca kitab suci itu benar-benar baca kitab suci, bukan baca komik, ya, bukan baca komik atau baca koran, tidak. Ya. Jadi pasti ada yang bertanya kan dari kita, kalau umat Katolik hanya membaca Alkitab dalam misa, lalu bagaimana dengan hari-hari di luar misa, ya kan? Terus waktu di luar misa berarti kamu hanya baca waktu misa saja dong. Oh, pertanyaan ini sekali lagi mencerminkan salah kaprah terhadap kehidupan rohani umat Katolik, bro. Faktanya, tradisi Katolik sangat kaya akan pembacaan kitab suci di luar misa. Tapi ingat, orang Katolik tidak baca kitab suci seperti baca koran, baik secara resmi dalam ibadat harian maupun secara pribadi dan devosional. Bahkan gereja menyediakan struktur harian yang mengajak umat untuk meresapi kitab suci sepanjang hari. Ya, sholatnya orang Katolik. Sholatnya orang Katolik ini nama resminya apa? Liturgia Horarum, ibadat harian sebagai doa gereja, a.k.a. sholat orang Katolik. Liturgia Horarum atau yang disebut ibadat harian, atau mungkin juga ada yang menyebutnya sebagai brevir, adalah doa resmi gereja selain misa kudus yang dibentuk terutama dari kitab Mazmur dan bacaan kitab suci lainnya. Ibadat ini menjadi napas doa gereja universal, terutama dipanjatkan oleh para imam, biarawan-biarawati, dan umat yang ingin bergabung dalam irama waktu yang dikuduskan oleh doa dan sabda. Struktur utama dari sholatnya orang Katolik ini, bacaan dari kitab suci berupa lectio brevis atau lectio longa. Ini bahasa Latin artinya bacaan singkat atau bacaan panjang. Bacaan dari kitab suci. Struktur sholat orang Katolik ya. Mazmur harian itu diputar, diputar ya, berputar kembali habis dalam 4 minggu. Kemudian ada bacaan rohani dari Bapak Gereja atau konsili. Kemudian ada doa-doa permohonan dan pujian. Ini sholatnya orang Katolik. Nah, sholat ini dilakukan pada berbagai waktu. Apa waktu sholatnya orang Katolik? Ofisi bacaan atau matutinum itu dini hari, mulai dari jam 3 sampai jam 6. Jam 3 pagi sampai jam 6. Sholat pagi, sholat subuh. Atau disebut ofisi bacaan, ibadat bacaan, atau disebut matutinum. Kemudian sholat berikutnya adalah laudes, disebut juga ibadat pagi, itu sekitar jam 6, jam 5 sampai jam 6.
Kemudian, ya, sholatnya banyak kali, bro. Sholatnya orang Katolik. Sholat berikutnya, ibadat siang. Ibadat siang itu terbagi atas 3 bagian. Ibadat siang pertama, tercia. Ibadat siang kedua, sexta. Dan ibadat siang ketiga, nona. Ya, saya terus terjangkan lebih banyak, karena ini lebih banyak ke imam dan biarawati sudah ini. Nanti kamu yang mau apa, kita bahas secara khusus tentang sholat orang Katolik. Tercia, sexta, dan nona itu siang. Kemudian ibadat sore, sholat maghrib, itu vesper namanya, sore, ibadat sore. Kemudian ada ibadat penutup, sholat isya, kompletorium, malam sebelum tidur. Jadi kamu pikir orang Katolik sudah sholat, orang Kristen sholat lebih dulu. Dengan mengikuti ibadat harian, umat Katolik dimasukkan dalam arus kitab suci yang terus mengalir, bukan hanya pada hari Minggu atau saat khusus saja. Begitu. Sudah sholat belum? Ayo kita sholat. Itu tentang ibadat hariannya atau sholatnya orang Katolik. Kemudian yang kedua ada Lectio Divina. Ini membaca kitab suci sebagai jalan doa pribadi. Nah, ini yang bagian yang devosi pribadinya. Ya, Lectio Divina namanya, bacaan ilahi. Lectio Divina itu bahasa Latin yang arti terjemahan bahasa Indonesia bacaan ilahi. Nah, salah satu warisan terbesar monastisisme Katolik, kehidupan kebiaraan Katolik, monastisisme Katolik adalah apa yang disebut Lectio Divina, pembacaan ilahi. Apa itu Lectio Divina? Metode membaca kitab suci bukan untuk studi akademik, tetapi sebagai jalan perjumpaan pribadi dengan Allah. Metode ini mencakup 4 tahap. Yang pertama Lectio, di dalam bahasa Latin Lectio itu membaca teks kitab suci dengan hati terbuka. Kemudian ada meditatio, merenungkan apa yang dibaca, mendengarkan suara Tuhan. Kemudian ada oratio, ini semua dalam bahasa Latin, merespon sabda dengan doa pribadi. Dan contemplatio, diam dalam kehadiran Tuhan, menyatu dengan sabdanya. Bukan baca ayat Alkitab tapi protes orang, tidak. Diam dalam kehadiran Tuhan, menyatu dengan sabdanya. Lectio Divina menuntun umat untuk menghidupi sabda, bukan sekedar memahaminya, dan menjadi sarana pembaruan batin yang mendalam. Itu, jadi sudah ada di luar misa. Bagaimana orang Katolik membaca kitab suci di luar misa? Dengan ibadat harian, sholatnya orang Katolik. Kemudian dengan Lectio Divina, warisan dari monastisisme. Dan yang berikut dalam devosi dan liturgi populer. Ini sarana mendaraskan Injil. Kita ini hari-hari kitab suci terus, bro. Yang son tahu bilang kau son baca Alkitab karena kita son pegang kayak orang pegang koran kan, begitu. Kalau orang lihat kita pegang macam pegang komik, jadi mereka bilang orang Katolik tidak baca kitab suci. Oh, jauh orang Katolik pun cara baca. Devosi dan liturgi populer sebagai sarana mendaraskan Injil. Banyak orang mengira doa-doa devosional seperti rosario, jalan salib, atau novena adalah tradisi non-biblis. Son tahu hal. Orang gue pembela, lu son tahu hal. Lu pikir itu harus ada kitab suci di dalam. Rosario, jalan salib, atau novena, ini tradisi biblikal. Sesungguhnya devosi-devosi ini syarat dengan kontemplasi atas kitab suci. Saudara-saudariku terkasih, kamu baru tahu. Rosario ini adalah meditatio atas Injil, khususnya melalui peristiwa-peristiwa hidup Yesus dan Maria. Peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia, diiringi doa-doa dari kitab suci. Seperti Salam Maria dan Bapa kami. Kau pikir itu dari mana? Kau pikir Salam Maria dan Bapa kami itu ini buatan tradisi manusia katrom begitu? Itu ada di Alkitab. Jalan salib itu merenungkan kisah sengsara Kristus dari Injil, tahap demi tahap. Sorry bro. Kemudian novena umumnya diiringi bacaan kitab suci sebagai bagian dari doa harian. Devosi dalam gereja Katolik bukan pengganti kitab suci, tetapi bentuk partisipasi rakyat sederhana dalam hidup Injil dengan cara yang mudah, berakar dalam tradisi, dan menyentuh kehidupan nyata. Begitu. Nah, sekarang mari kita lihat akses kitab suci di zaman sekarang, zaman modern, zaman digital, lebih luas dari yang dikira. Jadi dulu waktu ditemukan mesin cetak, orang-orang Protestan bersorak-sorai. Mereka pikir mereka telah menemukan kitab suci. Soal tahu hal bahwa orang Katolik ada setengah mati salin ayat per ayat, literari huruf per huruf nih. Orang Katolik soalnya banyak tentang itu. Kamu hanya dapat fotokopian dan diperbanyak saja.
Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang, kita umat Katolik punya akses sangat luas untuk membaca kitab suci setiap hari, bukan? Aplikasi yang kamu orang Katolik ini harus punya di HP kamu. Sekarang juga cari di Google Player. E-Katolik, sudah ada? E-Katolik. Aplikasi E-Katolik itu wajib ada. Sekarang juga, ayo, matikan dan download. E-Katolik, atau kamu yang so Inggris sedikit, so internasional, ada e-breviary, ada Catholic app, atau Laudate. Laudate saya sering pakai. Laudate bagus karena lebih komplit. Di situ termasuk riwayat singkat para kudus tiap kalendernya. Sudahlah, kalau kamu bahasa Inggrisnya masih jatuh bangun, mendingan E-Katolik, semuanya lengkap. E-Katolik. Nanti kita bahas aplikasi-aplikasi Katolik yang penting ada di gadget kamu. Jadi aplikasi ini sudah ada. Kemudian media sosial gereja dan komunitas awam menyediakan refleksi harian Injil dan tafsir yang setia pada ajaran gereja. TikTok, YouTube, apa segala, Facebook, sudah banyak sekali. Buku misalnya dan kalender liturgi juga memuat seluruh bacaan sepanjang tahun. Dengan kata lain, saudara-saudariku, tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa umat Katolik jauh-jauh dari Alkitab. Bahkan dengan irama liturgis dan devosi harian yang terstruktur, umat Katolik memiliki jalan yang stabil, dalam, dan menyeluruh untuk menyerap firman Tuhan setiap hari. Ya, begitu. Dan struktur hidupnya sendiri melalui solat-solatnya itu, orang Katolik sudah meresapi Alkitab firman Tuhan. Jadi ada kesatuan liturgi dan devosi dalam Roh Kudus. Apa yang dibacakan di altar tidak berhenti di altar. Roh Kudus yang menyapa umat dalam liturgi sabda juga menyertai mereka dalam doa harian dan devosi pribadi. Jadi hidup Katolik menjadi hidup yang berakar dalam kitab suci dari pagi sampai malam, dari altar sampai kamar, dari komunitas sampai ke relung hati. Ya. Dengan ini kita melihat bahwa gereja Katolik membaca dan menghayati kitab suci tidak hanya secara publik dalam liturgi, tetapi juga secara pribadi dan devosional dalam keseharian. Kitab suci bukan hanya buku yang dibuka, tapi jalan yang dijalani hari demi hari dalam irama gereja yang kudus dan Katolik. Ya kan? Jadi baru tahu kan kalau orang Katolik itu tidur di atas kitab suci, berenang di dalam firman Allah. Nah, poin ini sekarang yang penting. Ini makanan saya sehari-hari. Apologetik terhadap tuduhan Katolik tidak membaca Alkitab. Rame ini. Apologetik terhadap tuduhan Katolik tidak membaca Alkitab. Tuduhan bahwa umat Katolik tidak membaca kitab suci merupakan salah satu klise apologetik yang terus-menerus diulang oleh sebagian kalangan Protestan. Ironisnya, saudara-saudari, tuduhan ini seringkali datang bukan dari pengamatan langsung atas praktik hidup umat Katolik, melainkan dari prasangka teologis yang lahir dari asumsi Protestan tentang cara yang benar, tanda petik, membaca kitab suci. Menurut asumsi Protestan, cara yang benar adalah melalui Bible study pribadi, pendekatan literal, dan sistem pembacaan mandiri. Egois sekali. Tuduhan ini gagal memahami bahwa cara Katolik membaca Alkitab berbeda secara mendasar karena berakar dalam tradisi, liturgi, dan komunitas gereja. Jangan pakai sendok patah Protestan ke sini untuk mengukur tradisi Katolik. Tidak bisa. Jadi kita akan menunjukkan bahwa tuduhan Protestan tersebut keliru dari segi fakta, cacat dari segi logika, dan lemah dari segi teologi. Yang pertama, mari kita mengungkap asumsi tersembunyi bagi orang-orang yang menuduh orang Katolik seperti membaca sama dengan memegang Alkitab sendiri. Jadi maksudnya dia maksud membaca itu harus pegang Alkitab sendiri, itu bernamanya membaca. Tuduhan bahwa Katolik tidak membaca Alkitab ini berangkat dari asumsi tersembunyi bahwa yang sah membaca kitab suci adalah yang membawa Alkitab sendiri, membuka secara mandiri, dan menafsirkannya secara langsung. Ini adalah warisan reformasi Protestan yang menganggap sola scriptura sebagai prinsip fundamental, kitab suci doang tanpa tradisi atau otoritas gereja. Tidak bisa, bro. Tapi dari sudut pandang sejarah dan teologi,
asumsi ini rapuh selama berabad-abad umat Kristen tidak memiliki Alkitab pribadi. Karena belum ada mesin cetak, bro. Namun mereka tetap mendengarkan dan menghayati sabda dalam liturgi dan homili. Ya. Jadi, poin pertama, sola scriptura tidak historis. Kemudian yang kedua, dalam gereja perdana, pembacaan Alkitab adalah tindakan komunal, dibacakan di komunitas. Dalam gereja perdana, pembacaan Alkitab adalah tindakan komunal, tindakan bersama, dibacakan di komunitas oleh petugas gereja, bukan dikonsumsi secara pribadi. Sola scriptura tidak historis, sola scriptura tidak biblis. Kitab suci lahir dari rahim gereja, maka membacanya di luar gereja justru melepaskan sabda dari konteks aslinya, mencerabutnya dari konteks asli. Selesai. Sola scriptura tidak logis. Jadi saudara-saudariku, membaca Alkitab, membaca kitab suci bukan berarti harus memegang Alkitab secara fisik, membukanya sendiri setiap hari. Orang Katolik membaca dengan telinga, hati, dan iman di dalam gereja. Sempurna kan? Ya. Sabar dulu, ini kenapa siapa yang halo, sabar dulu ya, aku harus perbaiki settingan. Settingan streaming ya. Oke. Iris, siapa ini? Nah, saudara-saudara, tuduhan ini sebenarnya tidak memperhatikan fakta empiris. Fakta empiris maksudnya fakta yang nampak dari pengalaman. Pembacaan kitab suci dalam liturgi dan devosi Katolik. Jadi, seperti tadi saya tunjukkan, sudah dibuktikan bahwa umat Katolik mendengarkan 3-4 bacaan kitab suci setiap misa hari Minggu dan 2 bacaan setiap misa harian. Dalam waktu 3 tahun, seluruh kisah hidup Yesus dan sebagian besar kitab suci dibacakan secara sistematis. Ibadat harian, rosario, dan devosi lainnya berisi kutipan dan permenungan dari kitab suci. Maka dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, umat Katolik sesungguhnya lebih terjamin dalam akses terhadap seluruh isi kitab suci dibanding pendekatan pribadi yang selektif dan seringkali terbatas pada ayat-ayat favorit. Tiap kali hanya keluaran 20 ayat 4 saja, soalnya teranjak dari situ. Gitu. Tidak terjamin bahwa kau kenal kitab suci, kau kenal ayat favorit. Ya, ayat favoritmu apa? Keluaran bab 20 ayat 4. Cie-cie. Nah, itu fakta empiris ya. Orang Katolik secara kuantitatif dan kualitatif lebih terjamin akses terhadap seluruh kitab suci. Kemudian ada masalah fragmentasi. Sola scriptura tanpa magisterium melahirkan kekacauan. Ya. Tanpa otoritas gereja, pendekatan Protestan terhadap kitab suci menghasilkan berapa ribuan denominasi yang berbeda tafsir dan bahkan saling mengutuk. Setiap orang merasa berhak menjadi penafsir utama karena tidak ada struktur pengajaran yang mengikat semua orang pada iman yang satu. Sebaliknya, gereja Katolik membaca kitab suci dalam terang tradisi apostolik, dalam kesatuan iman sejagat, dalam kesetiaan kepada tafsir resmi magisterium. Ini bukan bentuk pengekangan, tetapi perlindungan terhadap sabda Allah dari manipulasi, subjektivisme, dan distorsi pribadi. Ini yang terjadi di Protestan. Tidak bisa dikendalikan lagi, tidak terkendali, liar. Ya. Baca kitab suci secara liar itu adanya di Protestan. Camkan. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, Alkitab itu dari siapa? Kitab suci itu kamu dapat dari mana? Ini semua orang yang mengaku Kristen yang nonton ini video ini. Kamu dapat kitab suci dari mana? Siapa yang menentukan kanon-kanonnya? Maksudnya, siapa yang menentukan bahwa buku-buku ini harus jadi kitab suci dan ini bukan kitab suci? Seringkali dilupakan bahwa tanpa gereja Katolik tidak akan ada kitab suci seperti yang kita kenal hari ini. Kanon kitab suci ditetapkan oleh Konsili Gereja Katolik Hippo 393, Kartago 397. Protestan akan mati-matian bilang tidak, itu kanon, pokoknya dong datang beritahu diri sendiri, saya ini kanon, saya tidak kanon.
Mandi coba dengar apologi Paulus. Pokoknya kanon itu berbicara sendiri. Lalu John Calvin bilang, tidak, Roh Kudus membakar dada saya sehingga saya tahu bahwa ini kanon dan ini tidak kanon. Aduh, tanpa otoritas gereja, umat Kristen awal akan bingung membedakan mana tulisan yang benar, mana yang sesat. Ya. Jadi tuduhan bahwa Katolik tidak membaca Alkitab adalah ironi yang sangat-sangat dalam. Mereka yang menjaga dan menyusun Alkitab justru dituduh menjauhinya oleh mereka yang menolak otoritas penyusunan. Nah, sebagai tanggapan retoris dan pastoral, lebih baik dirayakan daripada dijadikan alat. Kitab suci menurut pandangan pribadi saya di Protestan itu hanya dijadikan alat. Mau alat ceramah kah, alat manipulasi kah, alat protes Katolik kah, alat cari uang, begitu. Iya kan? Bagi umat Katolik, kitab suci bukan alat debat, bukan juga kitab pegangan pribadi, melainkan bagian dari kehidupan iman yang dirayakan, diwartakan, dan dihidupi. Maka gereja tidak sekedar menghafal ayat, no, tidak sekedar itu saja, tetapi memasukkan kitab suci dalam doa dan ibadat, menjadikannya bagian dari struktur moral dan sakramental, mengajarkannya dalam homili dan katekesis sepanjang hidup, karena sabda Allah bukan milik siapapun secara pribadi, melainkan anugerah yang harus disambut dalam kerendahan hati bersama seluruh tubuh Kristus. Jadi buang tafsiran pribadi. Kamu tidak lebih tahu daripada para rasul dan penggantinya. Jadi kalau orang Katolik tidak membaca Alkitab, mengapa seluruh perayaan iman mereka dibangun di atas Alkitab? Kalau Alkitab harus dibaca sendiri-sendiri, kenapa Yesus tidak menulis Injilnya sendiri dan menyuruh setiap orang mengunduh aplikasinya langsung dalam bentuk PDF, bukan? Liturgi, kalender liturgi, ibadat harian, dan tradisi bukan penghalang kitab suci. Justru hal-hal yang saya sebutkan ini, liturgi, kalender liturgi, ibadat harian, tradisi, adalah jalan rohani yang membuat kitab suci bisa dihayati bersama dalam kesatuan, bukan baku naik sembarang, bukan ditarik-tarik oleh opini pribadi untuk baku naik di mana-mana. Tidak, dihayati bersama dalam kesatuan. So, my friends, ada juga kesaksian dan buah pembacaan kitab suci dalam liturgi. Jadi setelah kita melihat struktur, kalender liturgi, otoritas, dan bentuk pembacaan kitab suci dalam gereja Katolik, sekarang saatnya kita bertanya seperti ini. Apa buah nyata dari cara orang Katolik membaca kitab suci dalam liturgi? Jadi hasilnya apa? Bosong sholat terus-terus itu. Nah, apakah pendekatan yang kelihatan kurang spontan ini sungguh menghasilkan buah rohani, pembaruan hidup, dan kesaksian iman? Atau sebaliknya, apakah umat hanya menjadi pasif dan ritualistik? Pasti tuduhan dari Protestan ini, ya kan? Fakta-fakta historis, spiritual, dan pastoral menunjukkan dengan jelas cara Katolik membaca kitab suci dalam liturgi melahirkan buah yang dalam, tahan uji, dan membentuk kekudusan. Ya, banyak orang kudus kan di dalam gereja Katolik karena kitab suci. Ya, pertama mari kita lihat hidup para kudus itu buah paling nyata dari kitab suci yang diwartakan. Santo-santo dalam sejarah gereja adalah buah dari liturgi dan sabda yang dihayati. Mereka tidak hanya belajar Alkitab, tetapi mewujudkan sabda itu dalam hidup mereka. Mari kita lihat beberapa contoh. Santo Benediktus menyusun regula, peraturan, berdasarkan refleksi atas Mazmur dan Injil dalam ibadat harian. Kemudian Santa Teresa dari Avila mengalami perjumpaan dengan Kristus lewat bacaan Injil yang dia dengar di dalam misa. Santo Fransiskus dari Assisi bertobat saat mendengar Injil Matius dibacakan dalam liturgi. Dan Santo Ignatius dari Loyola bertumbuh dalam kontemplasi kitab suci melalui misa harian dan meditasi liturgis. Kesamaan di antara mereka santo-santo ini bukan pengetahuan biblis akademis menghafal ayat demi ayat dan dipakai untuk memprotes gereja, tetapi pembacaan sabda secara liturgis dan transformasional.
Itu buah yang nyata ya dari cara orang Katolik baca kitab suci. Kemudian pembentukan umat, formasi umat dari mendengar menuju menghayati, menghidupi. Liturgi bukan hanya untuk membentuk pribadi yang kudus, tetapi membentuk komunitas umat beriman yang menjadikan sabda sebagai sumber hidup bersama. Bacaan harian membentuk ritme batin umat, homili yang kontekstual memperbarui cara berpikir dan bertindak, dan kalender liturgi menyatukan seluruh umat dunia, literai seluruh muka bumi dalam meditasi bersama. Bahkan umat yang tidak mengerti secara akademik tetap mengalami sabda Allah yang menyentuh hati mereka lewat simbol, doa, dan irama liturgis. Jadi semua bisa menerima sabda Allah ya. Semua tidak harus jadi S25 Ultra dalam bidang teologi biblis, tidak, karena dirayakan bersama. Itu pembentukan umat dari mendengar menuju penghayatan. Paling penting lagi, kitab suci dalam nyanyian, arsitektur, dan imajinasi orang Katolik. Penting karena keseluruhan manusia itu diresapi oleh kitab suci. Salah satu kekayaan Katolik adalah perjumpaan dengan kitab suci tidak hanya dalam teks, tetapi dalam panca indera dan imajinasi. Sabda Allah hidup di dalam lagu-lagu liturgi, Gloria, Sanctus, Alleluia, Mazmur. Dalam arsitektur dan seni rupa, kisah Alkitab dilukis di jendela, altar, patung. Simbol dan warna liturgi, ungu, putih, merah yang mengikuti narasi Injil. Kemudian ada drama liturgi seperti pada Trihari Suci, Misa Malam Natal atau Pekan Suci. Semua ini menunjukkan bahwa kitab suci meresap di dalam seluruh dimensi hidup umat Katolik. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam estetika dan tubuh. Itu tentang bagaimana mendalamnya resapan sabda Allah dalam kehidupan gereja. Kemudian ada kesaksian pastoral tentang firman yang mengubah hidup. Nah, dalam pelayanan pastoral di banyak tempat, para imam dan katekis itu memberikan kesaksian bahwa umat yang setia mengikuti misa dan bacaan liturgi mengalami transformasi batin. Pasutri yang diperdamaikan karena refleksi Injil tentang pengampunan, orang muda yang terpanggil menjadi imam karena sabda dalam homili, umat sakit yang dikuatkan oleh sabda Yesus tentang penderitaan dan pengharapan, dan sebagainya. Tidak ada kebutuhan untuk menciptakan gaya baru membaca Alkitab. Liturgi sudah menjadi jalan spiritual yang sangat dalam dan teruji 2 milenium sekarang. Ya. Jadi itu dari pengalaman pastoralnya. Dan kemudian ada kematangan iman, buah dari sabda yang dihayati sepanjang waktu. Iman Katolik bukan hanya semangat sesaat hasil seminar atau pertemuan apa. Ketemu ambil satu khotbah di TikTok, langsung dia jadi semangat begitu. Tidak. Iman Katolik adalah ketekunan dalam mendengarkan dan merenungkan sabda dalam kurun waktu yang panjang, dalam suka dan duka, hari kerja dan hari raya. Dalam tradisi Katolik, iman tumbuh dalam irama, sabda menjadi bagian dari waktu, kitab suci membentuk karakter, bukan hanya pengetahuan. Ya. Nah, buah dari pembacaan kitab suci secara liturgis bukanlah jumlah hafalan ayat, melainkan kekudusan, ketekunan, kesatuan, dan kesaksian hidup. Gereja Katolik tidak mengajarkan umat untuk memanipulasi Alkitab menjadi senjata argumen, tetapi untuk menerima sabda sebagai benih yang bertumbuh dalam hidup nyata. Sabda Allah adalah pelita bagiku dan cahaya bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Dan gereja Katolik menyalakan pelita itu setiap hari di altar, di hati, dan di kehidupan umat. So my friends, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam dari kota Kupang, kota Batu Karang, Batu Biak, Sabana, Lontar, dan Karang. Membaca dalam gereja, mendengar sabda dengan iman. Dalam dunia yang semakin individualistik, pendekatan Katolik terhadap kitab suci seringkali dianggap asing, lamban, atau bahkan tidak alkitabiah.
namun justru dalam kesabaran liturgi, dalam ketekunan mengikuti kalender suci, dan dalam kerendahan hati untuk mendengar bersama gereja, orang Katolik menjalani jalan rohani yang dalam dan penuh buah. Mereka tidak membaca kitab suci untuk menjadi komentator Alkitab, melainkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Gereja Katolik tidak memisahkan kitab suci dari tradisi dan liturgi, karena sabda Allah bukan hanya teks untuk dipelajari, tetapi misteri untuk dirayakan dan dijalani. Bacaan yang dipilih bukan hasil selera pribadi, tetapi disusun oleh gereja dalam irama yang menuntun jiwa dari Advent menuju Natal, dari Prapaskah menuju Paskah, dari dunia menuju ke surga, kerajaan Allah. Dengan mengikuti liturgi sabda dalam misa harian dan mingguan, dengan meresapi ibadat harian dan devosi, dengan taat pada penafsiran magisterium, umat Katolik sesungguhnya membaca dan menghidupi kitab suci secara utuh, dengan setia dan benar-benar Katolik, benar-benar universal. Maka, saudara-saudariku, ketika seseorang bertanya, apakah orang Katolik membaca Alkitab? Jawab kita bukan sekedar iya, tetapi kami tidak hanya membaca Alkitab. Kami mendengarkannya dalam iman, merenungkannya dalam doa, merayakannya dalam liturgi, dan menjalaninya dalam hidup bersama gereja. Inilah jalan Katolik, cara Katolik membaca kitab suci. Bukan dengan suara keras yang saling mengklaim kebenaran, tetapi dengan kesetiaan yang rendah hati dalam mendengar, dalam liturgi, dan dalam kasih yang berbuah. Ignorantio scripturarum est ignorantio Christi. Santo Hieronymus. Dalam bahasa Latin artinya tidak mengenal kitab suci, artinya tidak mengenal Kristus. Tetapi membaca kitab suci tanpa gereja juga berarti mengenal Kristus secara terpotong, mengenal Kristus secara sepotong dan terdistorsi. Membaca kitab suci tanpa gereja artinya mengenal Kristus secara sepotong dan terdistorsi. Maka Gereja Katolik mengajak semua umat untuk mengenal Kristus secara utuh melalui sabda yang dibacakan dalam persekutuan, dalam terang tradisi, dan dalam irama liturgi yang kudus. Amin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Keep calm and stay away from Protestantism.